Selamat malam sahabat meditasi. Pada malam hari ini kita akan belajar meditasi, belajar hidup sehat, belajar meditasi untuk menjaga kesehatan sehari-hari. Inti pelajaran pada malam hari ini adalah untuk menjaga rasa kasih sayang kita dan memperbesar rasa kasih sayang pada diri kita sendiri. Untuk itu, kita bersiap-siap. Rekan meditasi, kalau Anda baru berkunjung di channel saya ini, kita udah sampai pada tahap ketiga, yaitu minggu ketiga. Kalau belum pernah mengikuti pelajaran meditasi saya, harap subscribe di channel saya dulu dan ikuti pelajaran tahap pertama dan tahap kedua sebelum mengikuti pelajaran tahap ketiga ini. Untuk itu kita bersiap-siap. Pertama-tama ambil sikap duduk bersila seperti biasa. Anda bisa bersila sesuai dengan keadaan diri Anda. Kalau saya bersila seperti ini, taruh kaki kanan di atas kaki kiri, terus tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, terus jempol disentuh. Itu gunanya untuk biar energi kita itu tidak keluar kemana-mana. Jadi energi kita itu berputar pada tubuh kita. Kita mulai. Seperti biasa, sebelum kita bermeditasi, kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Untuk itu, silahkan berdoa. Selesai. Seperti biasa, kalau kita meditasi tanpa mengatur pernafasan, biasanya mutunya jauh lebih rendah daripada kalau kita sudah melakukan pengaturan pernafasan. Pernafasan pada hari ini sangat sederhana, itu untuk meregangkan otot-otot di tenggorokan kita. Dan pada dasarnya manusia itu sakitnya sering terjadi di tenggorokan. Ini juga bisa untuk memproteksi diri kita dari sakit sehari-hari. Demam, batuk, atau apa, pasti datangnya tenggorokan dulu. Juga virus-virus yang ada di sekitar kita itu melalui hidung, masuknya melalui hidung, masuknya melalui mulut, waktu kita makan atau waktu minum. Nah, untuk itu, kalau tenggorok kita kuat, virus apa bakteri atau apapun yang datang, kita tidak akan sakit. Yang paling gampangnya gini, kita julurkan lidah, julurkan sekuat-kuatnya, jadi bikin tenggorok kita itu tegang. Terus masukkan ke dalam. Kalau bisa kita tahan nafas 10 atau 20 detik. Habis itu kita mulai meditasi. Yuk kita praktekkan. Julurkan lidah sekuat-kuatnya. Tarik lidah ke depan sekuat-kuatnya. Terus biar keadaan tenggorok kita tegang. Semua leher-leher itu tegang. Nah, itu kuat ke kepala. Semua badan itu kalau bisa ditarik semua. Sambil hembuskan nafas sekuat-kuatnya. Jadi nafasnya mulai di perut. Keluarkan nafas. Tahan. Cukup. Habis itu lidah dimasukkan dalam. Taruh di langit-langit. Terus tarik nafas kuat-kuatnya. Tahan.
cukup. Jadi badan itu sudah panas, jadi sudah ada pergerakan udara di seluruh tubuh. Kalau bisa lagi kita bikin 2 atau 3 kali cycle. Keluarkan lagi, tarik, lagi sekali keluarkan, tarik, pernafasan ini dipakai oleh para yogis yang ada di India dan hasilnya sangat-sangat efektif untuk sebelum kita melakukan meditasi. Nah, terusnya taruh lidah kita di langit-langit mulut, tutup mulut, tutup mata, dan dagu ditarik ke belakang. Ditarik ke belakang agar kepala sampai ke pantat itu lurus jadi satu. Kalau orang mempelajari yoga Kundalini pasti sudah tahu kenapa kita harus duduknya lurus gitu. Jadi supaya kalau ada energi yang masuk dari atas ke bawah, kita itu tidak ada hentakan-hentakan atau sesuatu yang menghambat energi itu masuk ke dalam gitu. Jadi juga sangat berguna biar punggung kita itu tidak sakit selama kita duduk. Semakin banyak kita bisa duduk, semakin lama kita bisa duduk, artinya mutu meditasi itu semakin bagus. Kita mulai, kita atur pernafasan seperti minggu yang lalu. Kita menghitung nafas. Hari ini kita tidak usah menghitung nafas. Atur nafas dari hidung, tetap tutup mulut, tutup mata, masuk ke paru-paru, keluarkan nafas. Kalau belum bisa berfokus pada nafas, silahkan hitung nafas juga, tidak apa-apa. Hitung nafas 1 sampai 10. Tarik, hitung 1, keluarkan nafas 2, hitung dalam hati. Tetap sampai badan kita itu agak ringan. Fokuskan ke hidung. Rasakan nafas. Rasakan udara keluar masuk. Kalau bisa merasakan seluruh badan, itu jauh lebih baik. Tetap nafas, hirup dari hidung, rasakan hidung, rasakan udara, tetap rasakan udara yang masuk. Keluarkan perlahan-lahan, hirup, keluarkan, hirup, keluarkan. Rasakan udara dari hidung. Waktu masuk rasakan tenggorokan. Rasakan prosesnya masuk ke paru-paru. Habis itu keluarkan lagi, rasakan tenggorokan. Rasakan nafas di hidung lagi, tetap rasakan nafas. Fokus pada nafas. Inti dari meditasi itu, apapun meditasi itu, kita tuh berfokus di nafas, udara yang masuk dan keluar. Tetap rasakan nafas.
Kalau ketika kita mengadakan meditasi, kalau Anda merasakan gatal-gatal di badan atau di suatu tempat, usahakan jangan digaruk, karena badan itu berubah setiap detik. Dalam beberapa detik, rasa gatal itu akan hilang. Begitu juga kalau kita sakit, badan itu akan terus memproduksi zat-zat untuk memperbaiki badan kita yang sakit. Kalau kita biasa bermeditasi, sakit kita itu jauh cepat bisa hilang daripada orang yang tidak pernah meditasi. Karena kita sudah biasa fokus dengan diri sendiri, akhirnya kalau kita sakit, zat-zat atau mineral-mineral atau protein yang dibutuhkan di badan kita itu akan berfokus untuk memperbaiki badan yang kita sakit. Tetap fokus pada nafas, nafas masuk, nafas keluar. Kita itu sakit sebenarnya, sakit itu timbul 80% terjadi akibat pikiran kita itu berarah ke negatif. Kalau kita bisa mengarahkan pikiran kita itu ke positif, kita itu jarang sakit. Apapun yang kita lakukan di dunia ini hanyalah untuk memperpanjang usia kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita makan, kita tidur, melakukan sesuatu, mencari uang, ya hanyalah untuk memperpanjang usia kita gitu. Kita tidak usah berpikir terlalu jauh agar selalu tetap hidup sehat. Tetap berfokus pada diri sendiri. Kita punya waktu 24 jam. 8 jam digunakan untuk kerja, 8 jam untuk tidur, dan 8 jam digunakan untuk kegiatan kita sehari-hari, baik itu untuk menjaga diri, untuk olahraga, untuk memperbaiki, membersihkan badan kita, untuk makan, dan lain-lain. Kalau kita melakukan pekerjaan untuk mencari duit melebih dari 8 jam sampai 12 jam sampai 16 jam, jadi tidur kita berkurang, kegiatan untuk memperbaiki badan kita itu berkurang, akhirnya kita bisa sakit.
Apalah artinya kalau kita punya banyak uang, banyak duit, tapi akhirnya duit itu kita gunakan untuk pergi ke rumah sakit, untuk memperbaiki badan kita yang rusak karena pekerjaan yang kita lakukan. Manusia itu sangat komplikasi, cari duit sebanyak-banyaknya. Setelah dapat duit banyak, tapi duit itu hanya digunakan untuk memperbaiki badan kita yang sakit. Akhirnya uang yang kita kumpulkan dikasih ke rumah sakit. Kenapa kita tidak menjaga badan kita? Duit itu akan diam sendiri dan badan kita itu bisa kita perbaiki sendiri. Kita tetap bisa hidup sehat, makan yang enak semestinya baik untuk kita. Tidak bisa kita makan karena tidak bisa kita makan kalau kita sakit. Karena sakit yang kita derita, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Akhirnya kita menyesal ketika kita sakit. Semua manusia punya masalah. Kalau kita bisa memposisikan masalah itu dengan baik, semestinya kita itu tidak berpikir negatif. Semua masalah yang kita hadapi adalah untuk memperkuat diri kita sendiri. Semakin banyak masalah yang kita dapati, yang kita hadapi, artinya kita itu dianggap sudah bisa menghadapi masalah itu. Alam semesta akan mengasih kita segala masalah di bumi ini untuk mempertinggi atau memperkuat untuk menjaga kualitas hidup kita. Jadi semakin banyak masalah yang kita hadapi, artinya tingkat kualitas kehidupan kita itu semakin tinggi. Pengalaman baik atau pengalaman buruk, semua itu sama. Kalau semua pengalaman baik aja yang kita ingat, pengalaman buruk tidak pernah kita ingat, kualitas hidup kita itu kurang bagus. Semakin banyak pengalaman jelek yang kita dapat, kualitas hidup kita itu jauh lebih baik. Karena kita sudah mengalami. Jadi bedakan percaya dengan apa yang kita tahu. Kalau kita percaya, artinya kita belum pernah mengalami. Kita mempercayai omongan orang lain gitu. Kalau kita tahu, berarti kita udah mengalami. Makanya pengalaman buruk itu perlu diingat untuk kita tahu. Kalau ada orang tanya, kamu percaya punya tangan dua enggak? Pasti kebanyakan orang akan menjawab iya. Jawabannya yang lebih baik itu adalah saya tahu, bukan percaya. Saya tidak percaya punya tangan dua, tapi saya tahu. Jadi tahu itu jauh lebih efektif daripada percaya.
Kalau kita tidak tahu, bilang aja tidak tahu. Ketika kita bilang tidak tahu, artinya pengetahuan itu akan datang sendiri untuk mengasih tahu kita. Tetap bernafas. Saya akan kembali dalam 5 menit. Tetap fokus pada nafas, keluar dan masuk, masuk keluar. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran inti pada hari ini, yaitu memperkuat rasa kasih sayang dalam diri. Ketika kita punya rasa kasih sayang pada diri sendiri, artinya kita mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini, saya adalah tetap saya. Saya harus mengasihi diri saya sendiri untuk menjaga kesehatan diri saya sendiri. Ketika kita mengasihi kasih sayang kepada anak-anak, kepada orang lain, atau kepada alam semesta, tujuannya adalah agar kita itu dikasih kasih sayang dari anak-anak atau dari alam semesta atau dari orang lain.
apapun yang kita kasih ke alam semesta, biasanya alam semesta akan mendengar dan mengasih apa yang kita inginkan. Ketika rasa kasih sayang kita kasih ke alam semesta, maka alam semesta akan mengasihi kita juga sendiri. Kita mulai sekarang fokuskan pikiran di cakra dada. Kita berfokus ke dada. Dada di tengah-tengah. Rasakan dada kita. Rasa apapun itu, kadang dada kita rasakan hangat atau sejuk. Apapun rasa itu kita rasakan dalam beberapa detik, dan rasa itu bisa makin kuat, bisa semakin tipis. Apapun rasa itu, rasakan saja. Dan rasa itu kita akan perluas ke segala arah penjuru mata angin. Ketika kita hirup udara, rasakan dada. Ketika menghembuskan nafas, rasakan ke seluruh badan. Jadi kita kirim ke seluruh badan. Rasakan rasa itu. Rasakan seluruh badan. Kayak kita menyemprotkan angin ke seluruh badan. Expand, disebar ke seluruh badan. Hirup udara lagi. Selanjutnya kita sebar rasa itu, rasa kasih sayang itu ke seluruh sudut ruangan di mana kita bermeditasi. Rasakan ruangan, bikin imajinasi, atau di dalam rumah di mana kita bermeditasi. Kita akan sebar semakin melebar. Hirup udara lagi. Sekarang ketika menghembuskan, kita sebar di luar rumah kita atau ke seluruh pelosok desa di mana kita bertempat tinggal. Kita akan merasakan badan kita itu jauh lebih ringan, lebih ringan, lebih ringan. Hirup udara. Sekarang sebar rasa itu ke atas. Hirup udara lagi. Sekarang sebar ke bawah. Ke bawah artinya ke bawah dari tempat kita duduk. Hirup udara. Sekarang sebar ke depan diri kita, disebar ke depan sejauh mungkin. Hirup udara. Sekarang sebar ke belakang di mana kita duduk. Hirup udara lagi.
sekarang disebar ke sebelah kanan. Hirup. Sekarang disebar ke sebelah kiri. Hirup lagi. Sekarang kita sebar ke bumi, ke tanah bumi kita. Hirup udara. Sekarang kita sebar ke langit, ke alam lain selain planet bumi. Lebih luas, lebih luas. Yang terakhir, hirup udara kita sebar ke seluruh alam semesta, dari kita, kiri kanan semua, pokoknya seluruhnya, dari yang kita sebarkan tadi ke seluruh alam semesta. Kita akan lakukan penguatan rasa kasih sayang ke segala penjuru. Kita lakukan lagi, kira-kira kita lakukan setiap waktu kita meditasi 3 atau 5 kali putaran. Setelah 3-5 kali putaran, badan kita itu akan sangat-sangat ringan. Jadi ada 12 penjuru yang kita sebarkan. Yang pertama, hirup udara disebar ke seluruh badan. Yang kedua, hirup udara disebar di tempat kita meditasi, di ruangan atau di rumah kita sendiri. Yang ketiga, di luar rumah kita atau di pelosok desa kita. Yang keempat, ke atas, dari tubuh kita ke atas. Selanjutnya ke bawah. Ke depan. Ke belakang. Ke kanan. Ke kiri. Setelah depan, belakang, kanan, kiri, selanjutnya ke tanah, ke bumi pertiwi, planet kita sendiri, ke langit selain planet bumi, ke seluruh alam semesta. Kita lakukan sekali lagi. Dalam diri, dalam ruangan, di luar ruangan atau di luar rumah, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke bumi selain planet bumi, ke seluruh alam semesta. Kita lakukan 2 kali lagi. Saya tidak akan mengantarkan,
lakukan sendiri. Kalau Anda lupa di mana terakhir Anda menyebarkan rasa kasih sayang, bisa dilakukan diulang lagi dari yang pertama. Bisa start di mana aja, bisa start di bumi, bisa start di kanan, terserah. Tapi harus lengkap dengan segalanya, dengan ke seluruh penjuru. Setelah kita melakukan penyebaran kasih sayang ke seluruh penjuru, kita kembali ke pernapasan semula. Tarik napas, keluarkan napas dari hidung. Relax. Ingat bahwa semua yang terjadi di alam ini akan berubah setiap saat. Setiap detik kita itu berpikir lebih dari 6.000 pikiran. Jadi selama kita bisa bertahan, semua perubahan itu akan terjadi. Tidak mungkin semuanya akan tinggal di suatu tempat tanpa ada perubahan. Tetap bertahan.
apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita bisa berpikir positif, masalah itu akan terpecahkan. Ingat, prosesnya harus tepat. Selama kita bisa berpikir sehat, kita akan berkata sehat. Selanjutnya, apa yang kita lakukan, proses dari pikiran itu, dari pikiran sampai akar perkataan, sampai action yang kita lakukan positif, kita itu akan mengalami perbaikan dalam kehidupan ini. Kita tidak boleh mengharapkan hasil tanpa mengetahui proses dari kegiatan kita lakukan. Kita ingin sesuatu yang kualitasnya tinggi, tapi kita tidak melakukan proses perjalanan untuk mencapai kualitas itu. Goal atau tujuan yang kita tetapkan, kalau kita tidak bergerak, tidak melakukan sesuatu apapun, tidak mungkin goal itu kita bisa capai. Kita harus bisa menikmati proses dari perjalanan semua kegiatan yang kita lakukan. Kalau sudah merasakan cukup, kita tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan, lakukan beberapa kali. Sebelum kita membuka mata, ingat di mana kita duduk pertama kali. Bawa pikiran kembali bahwa kita duduk di ruangan tempat kita bermeditasi. Buka mata perlahan. Gimana? Ada merasakan badan agak ringan. Selanjutnya, sebelum untuk yang lebih bermanfaat meditasinya, kita akan melakukan pergerakan di tangan kita. Kalau Anda merasa kaki kesemutan, usahakan jangan menggerakkan badan dulu. Usahakan digoyang-goyang dulu selama beberapa detik. Nanti kesemut itu akan hilang sendiri. Atau kita urut-urut begini bisa. Yang lain kita akan melakukan merasakan cakra tangan. Bagi yang belum pernah, kita dorong tangan di tengah-tengah, telapak tangan, kita dorong lagi yang ini, yang kanan. Habis itu tangan kita dorong tuh kita rasakan. Taruh di depan dada dan jaraknya sekitar 8 cm-an. Nah, dalam beberapa detik, dalam 20 detikan kita akan merasakan ada lonjakan kayak sengatan listrik kecil atau kayak magnet. Tangan kita itu saling bersentuhan tapi tidak bisa menyentuh, jadi didesak sama aliran listrik. Coba diputar-putar, jangan sampai menyentuh tangan kiri sampai tangan kanan. Rasakan ada aliran. Nah, itulah yang kita namakan aura. Nah, aura itu yang akan memperbaiki tubuh kita. Semakin besar auranya, jadi kita itu akan semakin sehat. Jadi aura di badan itu kayak telur. Kalau kita sakit, biasanya di suatu tempat itu akan cekung. Kalau kita akan besoknya
kena flu atau kena demam, biasanya di tenggorokan itu cekung, aura kita cekung. Kalau kita bisa memperbaiki, kita bisa memperbaiki bulatan aura itu, kita itu makin baik. Jadi cepat sembuh. Kita itu bisa sembuh dengan diri sendiri. Sampai di sini kita akan berjumpa minggu depan untuk tahap berikutnya. Terima kasih dan namaskaram.